Kita tidak bisa selalu menyelami detik demi detik apa yang diperbuat oleh Allah. Tapi rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera untuk memberi masa depan. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki sikap hidup. Sikap hidup yang baru. Menjadi pemenang. Bukan menjadi orang yang pecundang. Hidup yang berserah. Bukan hidup yang pasrah. Kalau hidup yang berserah itu berarti kita bekerja lebih keras. Kita berjuang, kita berbuat, kita tidak putus asa. Dengan kesadaran kita mengandalkan Tuhan bahwa usaha ada pada kita, namun Tuhan berdaulat untuk menentukan langkah perjalanan hidup kita. Dan Tuhan mengerjakan kebaikan sebab Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita memperhatikan gambar ini. Ya. Gambar yang pertama itu orang yang sedang mencari berlian. Yang satu bekerja, lalu berbalik arah. Dia menyerah, pasrah. Yang satu bekerja, belum mendapat berliannya ada di mana, dia bekerja lebih keras. Dengan dia bekerja lebih keras, itulah yang memberi makna di dalam hidupnya. Tapi begitu orang menyerah, maka pada saat itu bukan saja keputusasaan, tetapi kehancuran sudah menghampiri hidupnya. Oleh karena itu, kita harus bekerja lebih keras. Dan kalau ada kesulitan, ada pergumulan, ada air mata, ingatlah kasih karunia Allah. Dan itu yang akan mampukan kita. Dan Dia ingin kita terus berjuang, karena orang yang berjuang itu tidak berputus asa dan hidupnya akan bermakna. Bagaimana gambar yang kedua, seorang ibu yang duduk beserta dengan anak ini? Gambar itu saya tunjukkan Bapak Ibu Saudara hanya sebagai ilustrasi, mau mengatakan bahwa hidup kita itu tidak dipermainkan nasib, tidak ditentukan oleh takdir yang suram. Yang bulan-bulan lalu saya pernah khotbah mengenai kita ini bukan beriman yang fatalistik. Oleh karena itu, kita harus berhenti, jangan mengutuki diri. Jangan pernah mengutuki anak cucu. Jangan pernah mengutuki keluarga. Jangan mengatakan sesuatu yang bersifat mengutuk. Kita mengatakan, memang nasibku memang begitu. Atau orang tua mengatakan, wes memang nasibku begitu, diterima saja. Bukan. Kita bukan pecundang, kita adalah pemenang. Kita bukan orang yang pasrah, tapi orang yang berserah. Kita tidak ditentukan oleh nasib yang mempermainkan kehidupan. Kita tidak diatur oleh takdir yang suram, tetapi kita diatur oleh rancangan Tuhan yang sedemikian indah dalam kehidupan kita. Gambar yang terakhir itu Bapak Ibu Saudara, gambar orang di penjara. Di televisi atau dalam percakapan, orang berbuat jahat, lalu kemudian berurusan dengan aparat, bahkan dijebloskan ke penjara. Lalu ketika diwawancarai akan mengatakan begini, ya ini takdir yang di atas. Ini sudah diatur oleh Allah. Itu salah. Allah tidak mengatur dia supaya dia melakukan kejahatan. Allah tidak menentukan hidup dia supaya menjalani hidup dengan berbuat sesuatu yang menyimpang. Ini
adalah bentuk lempar tanggung jawab. Dan orang yang mengatakan dia berbuat jahat, tapi yang mengatakan ini sudah takdir yang maha kuasa, itu sama dengan dirinya tidak mau berubah. Dan itu sulit untuk mengalami kemajuan. Kita harus punya sikap menjalani hidup ini sebagai orang. Bekerja lebih keras, sungguh-sungguh berdoa, teguh beriman, senantiasa taat. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu Kristus dari sorga mulia lahir di kandang domba di Betlehem. Itu tempat yang hina. Dari kandang domba di Betlehem ke Taman Getsemani. Taman Getsemani itu adalah tempat pergumulan. Aku sedih, kata Yesus, seperti mau mati rasanya. Di tempat pergumulan itu, peluh Yesus, keringat Yesus bertetesan seperti darah. Pergumulan yang tidak mudah. Aku sedih seperti mau mati rasanya. Apakah sudah selesai? Betlehem tempat yang hina harus ke Getsemani, tempat pergumulan. Dari Getsemani harus ke Bukit Golgota. Disalibkan. Di Golgota itu Yesus mengatakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, dari Bukit Golgota, pada akhirnya Yesus ke Bukit Zaitun. Naik dan naik, dia naik kembali ke surga. Itu adalah bagian dari siklus kehidupan. Mungkin juga kita mengalami siklus kehidupan yang demikian. Mungkin ada saatnya kita merasa hina, ada saatnya kita bergumul sampai meneteskan air mata, ada saatnya kita merasa, di mana Tuhan kau tidak hadir dalam hidup saya. Tetapi orang yang mau bekerja lebih keras, tidak menyerah, terus berjuang, terus setia, terus taat. Semakin sulit semakin banyak berdoa, semakin keras tantangannya semakin banyak berdoa. Semakin badai dalam hidup ini keras menerpa, itu artinya kita harus semakin berserah kepada Tuhan. Dari tempat yang hina, pergumulan yang berat, ke Golgota sepertinya ditinggalkan oleh Allah, tetapi Kristus akhirnya mengalami kemenangan. Dua gambar ini menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu punya cara untuk menolong. Bagaimana pertolongan itu terjadi? Berdoa, beriman, dan taat. Itu yang harus kita lakukan. Berdoa, beriman, dan taat. Atau dibalik-balik juga gak apa-apa. Taat, beriman, berdoa. Beriman, berdoa, taat. Artinya ini satu paket. Bukan soal mana duluan. Dalam hidup ini itulah yang harus ada.